untukmu yang saat ini mengalami kebuntuan jalan, menemukan nasib yang tak kunjung sesuai harapan, hingga kamu mendengarkan ini dengan harapan menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini kamu ajukan kepada dirimu dan Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelah memang atas semua cobaan yang datang silih berganti tanpa jeda yang sedang kamu jalani saat ini. Semua tidak sesuai harapan, bahkan hancur berantakan. Wahai sahabatku, jangan terlalu keras menghukumi dirimu, membandingkan diri dengan orang lain. Kamu tetaplah kamu, bukan mereka. Jangan merasa kecil dan tidak berguna. Yang ingin saya ucapkan pada sahabat, terima kasih telah berjuang. Terima kasih sudah sejauh ini dan memilih kuat. Meski melelahkan, dengan tekanan yang diberikan oleh lingkungan, semangatmu tetap hidup dan bertahan. Jika menangis membuatmu lega, maka lakukanlah. Menangis bukanlah sebuah aib. Justru dengan menangis hati lebih tenang. Yang memutuskan bangkit dari keterpurukan adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Orang lain ketika mendengar keluhanmu, mereka hanya bisa bilang sabar. Sedangkan yang menjalani dirimu sendiri, maka keputusan murni ada di tanganmu. Namun siapalah saya yang hanya bisa memberikan motivasi tanpa tahu dan merasakan bagaimana posisimu. Tetaplah kuat dan tegar, apapun masalahnya tetaplah hidup. Saat ini mungkin kamu lebih bingung atau lagi terjatuh dan hampir kehilangan harapan. Bahkan mungkin berpikir hampir menyerah dan putus asa. Tapi ingatlah, kamu sudah berjuang melakukan yang terbaik walaupun takdir belum berpihak padamu. Sudah capek, habis tenaga dan tidak ada lagi energi yang tersisa. Manusia mana yang tidak pernah menangis karena luka? Manusia mana yang tidak diuji dengan kekecewaan dalam hidupnya? Kapal akan sangat aman bila berada di dermaga, tapi bukan untuk itu kapal dibuat. Kapal dibuat untuk mengarungi samudera yang penuh ombak dan gelombang. Begitu juga dengan kita sebagai seorang manusia. Kalau kita tidak berjuang, lalu untuk apa kita hidup? Bangkit dan hadapi masalahmu dengan berani. Kamu pasti bisa. Kamu pasti mampu. Allah selalu bersamamu selama kamu memegang teguh keimanan. Jangan biarkan rasa sakitmu menghambatmu. Jangan biarkan air matamu yang terjatuh menjadi sia-sia. Jangan sampai masalahmu itu merebut impian yang susah payah kamu bangun. Katakan pada masalahmu, hai masalahku, aku tahu kamu sulit kutaklukkan, tapi aku tidak akan kalah, karena aku punya Allah yang maha besar. Insya Allah, kamu pasti bisa melewati semuanya. Banyak orang yang menyerah dengan hidupnya. Sebanyak 971 kasus bunuh diri sampai bulan Oktober 2023. Miris. Ini jelas bukan pilihan hidup yang tepat. Kita tahu mati bukanlah sebuah solusi dalam menyelesaikan masalah. Justru menambah banyak masalah setelah kematian. Orang Islam yang beriman tentu tahu akan hal itu. Maka saya punya 7 tips bangkit dari keterpurukan. Yang pertama, beribadah. Ketika kita beribadah, apapun masalahnya, apapun rasa kecewanya, sakitnya, kita bisa keluhkan sama yang maha besar, yaitu Allah. Kita bisa ungkapkan semuanya tanpa ada jas yang buruk. Gak ada yang menghakimi. Kemudian lakukan dengan cara bersyukur.
Ingat kembali momen indah yang pernah terjadi yang membuatmu bahagia. Manusia itu pasti pernah ada titik kebahagiaan dalam hidupnya. Bisa itu mendapatkan kejutan dari orang yang dia cintai, bisa mendapatkan juara misalkan. Itu sebuah kebahagiaan sekaligus kebanggaan. Coba ingat-ingat lagi momen kebahagiaan itu. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk menyerah. Kemudian terima kenyataan tanpa menentang dengan berkata, kenapa harus aku, kenapa nggak orang lain aja, aku nggak kuat ngadepin ini. Terimain dulu masalahnya, terimain dulu kenyataannya ya. Kemudian lakukan hobi yang disukai. Nah, yang suka nyanyi, nyanyilah sepuasnya. Yang suka olahraga, lakukan. Menulis, melukis, banyak hal lain. Lakukan yang membuat kamu merasa semangat lagi menjalani kehidupan. Kemudian berdialog dengan diri sendiri. Masih banyak orang yang nggak melakukan itu. Padahal dengan kita berdialog dengan diri sendiri, kita bisa lebih tahu tentang diri kita. Kita bisa lihat cermin dan tanya, apa kabar kamu hari ini? Capek ya? Kesal, lelah, kecewa ya sama dia ya? Kamu terluka sama perkataan dia? Coba ajak ngobrol diri sendiri gitu. Usap kepala kita, ya ampun capek banget ya hidup ya. Kamu pasti lelah banget. Kemudian tanya hati kita, hari ini bagaimana keadaannya, seperti apa keadaannya. Selanjutnya, terhubung dengan orang yang dicintai. Kita pasti punya ada orang yang kita suka, orang yang sayang. Bisa itu orang tua, ayah, ibu, kakak, adik, bahkan sahabat, yang bisa memberikan motivasi untuk kita kembali bangkit setelah keterpurukan itu, setelah kekecewaan yang begitu mendalam, apapun itu masalahnya. Dan yang terakhir, hindari membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Itu hanya akan meningkatkan perasaan negatif dan menurunkan kepercayaan pada diri. Setiap orang beda-beda waktunya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Semua nggak sama sampai garis finishnya. Dan semua pasti merasakan prosesnya yang sama. Luka, kecewa, gagal. Gagal itu hal yang biasa. Jangan beranggapan ketika gagal itu adalah kiamat. Justru semua harus mengalami kegagalan, kekecewaan. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan siapapun. Jangan merasa kecil, jangan merasa rendah diri. Terus bersyukur dalam kehidupan. Kemudian kita bernafas aja tuh bersyukur loh teman-teman. Jadi jangan sampai hal-hal itu membuat kita semakin terpuruk. Galau, sedih boleh. Berapa hari kita butuh? 2 hari, 3 hari. Setiap orang kekuatannya beda-beda. Ada yang cuma sehari udah lupa lagi. Ada yang sampai beberapa minggu. Tapi satu, jangan pernah menyerah dengan kehidupan seperih apapun ujiannya, seberat apapun ujiannya. Tetap bertahan dan tetaplah hidup.